Halo guys, hari ini aku mau menyampaikan tentang beberapa buku yang memang menjadi key books of foreign policy. Nah, tentunya dalam studi hubungan internasional, kajian tentang foreign policy atau kebijakan luar negeri menjadi salah satu hal penting karena memang kebijakan luar negeri menjadi salah satu mata kuliah yang cukup favorit dan bahkan hampir semua ada di mata kuliah yang ada di kurikulum studi hubungan internasional baik di level S1 sampai S3 karena memang kalau kita bicara tentang kebijakan luar negeri maka kita berbicara tentang bagaimana tindakan dan attitude negara ketika dia memaknai bagaimana dampak atau implikasi dari faktor-faktor internal sehingga faktor tersebut berpengaruh terhadap bagaimana negara tersebut bisa beradaptasi dan melakukan tindakan di level eksternal seperti itu. Dan perlu kita tahu juga bahwa kalau Rosnow menyampaikan setiap negara tentunya akan menyampaikan bagaimana negara tersebut untuk bisa internal needs ya. Jadi dia mencoba untuk hidup di level internalnya, kemudian di sisi lain dia harus bisa menyampaikan atau bisa hidup di level eksternal atau external needs seperti itu. Nah, kolaborasi dua faktor ini atau kita sering sebut juga dengan two level game atau menurut Frederick Morin itu menyebutnya two goods theory akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana kebijakan luar negeri itu dilakukan karena memang faktor internal, faktor eksternal, faktor kultural dan faktor lainnya itu akan mempengaruhi bagaimana tindakan negara termasuk faktor kognitif dalam kebijakan luar negeri. Nah, beberapa teori dari generasi pertama sampai generasi ketiga dan menuju generasi keempat dalam kebijakan luar negeri tentunya memiliki dinamika masing-masing dalam perumusan teori tersebut. Nah, bahkan kalau kita tahu bahwa kebijakan luar negeri ini menjadi mata kuliah yang cukup favorit dan menjadi bagian identitas dari suatu kajian hubungan internasional karena memang foreign policy adalah suatu tindakan negara di level eksternal untuk bisa bertahan dan mempertahankan kepentingan nasionalnya untuk tetap bisa dicapai secara maksimal seperti itu. Makanya A.R. Joseph menyampaikan bahwa kepentingan nasional itu diramu dalam berbagai aspek yang diukur berdasarkan jangka waktu tertentu. Di antaranya misalkan 5 tahun, 5 sampai 10 tahun, 10 tahun sampai 15 tahun sehingga kalau di Indonesia dikenal dengan target jangka pendek, target jangka menengah dan target jangka panjang seperti itu. Nah, kemudian juga perlu kita tahu bahwa yang namanya kebijakan luar negeri itu adalah sebuah action theory atau specific studies sehingga Rosnow menyampaikan bahwa yang namanya kebijakan luar negeri itu merupakan bridging disiplin antara studi HI dengan studi politik. Jadi memang ketika kita bicara tentang kebijakan luar negeri adalah suatu studi yang kompleks karena melibatkan kelembagaan, melibatkan aktor individual, dan melibatkan aktor eksternal. Oleh sebab itu, kebijakan luar negeri adalah studi yang menarik dan studi yang mengenakan ketika kita mampu mendengarkan atau melihat bagaimana negara-negara bertindak dengan tindakannya masing-masing. Levi Holstein menyampaikan bahwa kebijakan luar negeri itu membuat para pengambil kebijakan itu tidak ada di ruang hampa karena memang mereka akan melihat situasi itu berdasarkan pola pikir penasehatnya sehingga para pengambil kebijakan ini akan memiliki banyak pertimbangan dan banyak kalkulasi dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya bagaimana generasi kebijakan luar negeri, silakan cek video saya yang sebelumnya. Nah, saya ingin mengecek atau memperlihatkan beberapa buku penting atau buku key dari hubungan internasional yang memang spesifik mengkaji tentang kebijakan luar negeri.
Di antaranya ini ya, ada buku kami yaitu Tinjauan Multi Perspektif Kawasan Indo-Pasifik, Peluang dan Tantangan. Nah, buku ini merupakan suatu buku yang membahas isu Indo-Pasifik yang lagi populer saat ini, dan memang khusus saya sendiri menulis di bab 10 terkait tentang bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia di Indo-Pasifik ditinjau dari restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia pandangan Kahlil Holsti. Untuk membelinya bisa dicek di beberapa toko online. Nah, yang kedua ada bukunya Valerie Hudson ya, dan Benjamin S. Day ya. Nah, Benjamin S. Day dan Valerie Hudson kemudian ini merupakan buku terbitan tahun 2020. Buku ini cukup menjadi buku edisi lanjutan dari buku Hudson sebelumnya, karena memang buku ini cukup menarik karena terdapat beberapa pembaharuan, diantaranya di bab 1 misalkan jelaskan kepada kita bahwa betapa pentingnya mengkaji hubungan internasional, karena memang hubungan internasional itu studi yang bukan hanya melibatkan level negara saja, tetapi juga melibatkan think tank. Kalau buku ini menyebutnya International ISA, International Studies Association, yang merupakan asosiasi kebijakan asosiasi para akademisi HI di level internasional. Buku ini cukup menarik dan Anda bisa dapatkan di berbagai link buku, dan tentunya bisa menjadi fondasi Anda untuk mempelajari kebijakan luar negeri. Foreign Policy Analysis Classic and Contemporary Theory. Yang kedua, itu ada buku dari Laura Neff. Ya, jadi Laura Neff ini menulis tentang studying foreign policy comparatively, ya, case and analysis. Nah, buku ini tentunya terbit di tahun 2019 dan buku ini bisa dibilang juga merupakan meramu dari beberapa buku sebelumnya, termaksud beberapa teori. Nah, di buku ini sudah menjelaskan tentang ultimate decision, kemudian sudah menjelaskan juga tentang ada namanya polyheuristic theory, kemudian menjelaskan tentang public opinion and foreign policy, dan banyak lagi. Jadi buku ini juga sangat bagus buat Anda untuk mengkaji kebijakan luar negeri. Yang ketiga, ini buku yang cukup fenomenal dan tentunya banyak digunakan oleh banyak orang, banyak studi HI, yaitu Understanding Foreign Policy Decision Making. Nah, buku ini pada dasarnya memang ditulis oleh Alex Min dan Calderon, ya, yang pada dasarnya buku ini menceritakan tentang bagaimana pentingnya kebijakan luar negeri itu ditinjau dari Min menyebutnya polyheuristic theory. Nah, polyheuristic theory ini kemudian memiliki dua argumen utama, yaitu bahwa kebijakan luar negeri atau decision making prosesnya itu ditinjau dari dua hal. Yang pertama adalah ada peristiwa rasional atau kalkulasi rasional, di mana para pengambil kebijakan akan mempertimbangkan cost and benefit-nya dari proses pengambilan keputusan dari level yang paling bawah sampai paling atas, karena setiap negara tentunya tidak mau dirugikan oleh keputusan yang mereka ambil. Kemudian tentunya kebijakan itu tidak lepas juga dari peristiwa yang namanya kognitif atau penalaran atau pengalaman akademik atau pengalaman lainnya, sehingga para pengambil kebijakan akan dibayangi oleh peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga dia mempertimbangkan secara rasional bahwa kebijakan itu cukup baik akan menjadi representasi negara tersebut. Silakan tinjau juga bukunya sangat bagus, Anda bisa gunakan, terutama polyheuristic theory masih jarang yang membahasnya. Kemudian ada Foreign Policy Analysis Toolbox, tulisan dari Jan Frederick Morin dan Jonathan Pequin. Ya. Nah, buku ini itu juga menceritakan tentang kebijakan luar negeri
Buku ini terbit tahun 2016 ya. Buku ini cukup menarik karena memang juga menceritakan bagaimana poin-poin penting dari kebijakan luar negeri dari generasi pertama maupun generasi terakhir. Jadi buku ini juga sangat menarik untuk dibaca untuk para penstudi kebijakan luar negeri. Nah, ini juga yang menarik juga adalah buku dari Charles Alden ya, Charles Alden dan Aman Aran ya. Buku ini itu bercerita tentang kebijakan luar negeri yang diberi judul Foreign Policy Analysis New Approach, yang beliau Charles Alden beberapa waktu lalu menjadi salah satu pembicara di UPN Veteran Jakarta dalam acara International Conference di Jakarta, JICOS, yaitu Jakarta International Conference Social and Humanity Science. Jadi memang buku ini juga menceritakan bagaimana kebijakan luar negeri itu memiliki tradisi kebijakan luar negeri yang terbaru, sehingga penting juga untuk dibahas dan tentunya akan menambah hasanah keilmuan Anda ketika mampu menggunakan buku ini sebagai bagian dari analisis Anda. Nah, buku ini terbit tahun 2017. Kemudian ya ada buku Think Tank Foreign Policy and the Emerging Power ya. Buku ini ditulis oleh James G. McGann ya. Pada intinya buku ini bercerita tentang bagaimana kebijakan luar negeri itu diramu atau dibuat oleh orang-orang yang dipengaruhi oleh lingkungan strategisnya. Jadi salah satu yang mempengaruhi lingkungan strategisnya adalah lembaga think tank. Kalau di Indonesia dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri itu dipengaruhi oleh beberapa orang, diantaranya misalkan mereka yang tergabung dalam asosiasi atau lembaga think tank lainnya yang memang selalu memberikan kontribusi terhadap Indonesia. Misalkan lembaga think tank, ada CSIS, ya. Kemudian ada Asosiasi Hubungan Internasional, kemudian ada LIPI, ya. Ada lembaga lain, ada Komisi DPR, menjadi bagian dari pemikir-pemikir atau lembaga-lembaga pikir yang memang memiliki kontribusi dalam perumusan kebijakan dan karakter kebijakan luar negeri Indonesia. Kemudian ada tulisan Glenn Palmer ya, dan yang bercerita tentang Theory of Foreign Policy. Teori ini atau buku ini bercerita tentang kebijakan luar negeri yang menceritakan dari tradisi realisme sampai tradisi konstruktivisme. Jadi buku ini juga dapat menambah komputer Anda untuk menjadi bagian dari ketika Anda mau mengkaji tentang kebijakan luar negeri. Kemudian ada buku sebelumnya dari Hudson ya, Valerie Hudson yang edisi sebelumnya ya, di mana Foreign Policy Analysis, Classic and Contemporary Theory, pada dasarnya ini merupakan bagian awal dari buku sebelumnya yang tadi saya sampaikan di awal terbitan tahun 2020. Nah, berikutnya ada buku Kahlevi-Holsti dengan judul Pioneer in International Relation Theory, Foreign Policy Analysis, History of International Order and Security Studies, Kahlevi-Holsti. Nah, buku ini terbit tahun 2016 dan terbitkan oleh Springer. Buku ini cukup menarik karena salah satu poin dari buku ini yang penting adalah Kahlevi-Holsti merumuskan ada namanya restrukturisasi dari kebijakan luar negeri yang dilihat dari variabel independen, interfering variabel, dan variabel dependen seperti itu. Jadi Kahlevi-Holsti itu menjelaskan 3 pola itu sebagai bagian dari cara kita untuk menggunakan kebijakan luar negeri dalam suatu analisis seperti itu. Bahkan saya pun sendiri telah menggunakan teori ini di buku yang di awal tadi, yaitu buku Kawasan Indo-Pasifik, Tinjauan Multiperspektif, Peluang dan Tantangan.
saya menjelaskan tentang bagaimana analisis kebijakan luar negeri Indonesia ketika dihadapkan pada suatu kebijakan luar negeri negara-negara di level regional baru, yaitu Indo-Pasifik. Kemudian kita punya buku dari Marjike Browning, ya, Browning, terbit 2007. Nah, buku ini itu sangat menarik karena bercerita tentang foreign policy analysis, comparative introduction. Jadi Marjike Browning ini kemarin menjadi salah satu pembicara dalam konferensi internasional di Venice University, dan buku ini juga memang harus menjadi bagian dari para pengkaji kebijakan luar negeri, walaupun memang buku Hudson yang terbaru, termasuk buku dari tadi Laura Nech, memang merangkumlah semua hal yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri. Kemudian ada buku dari Christopher Hale tentang foreign policy in the 20th century, ya. Buku ini juga bercerita tentang bagaimana tantangan-tantangan kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh negara-negara di abad 21, karena seiring dengan perkembangan zaman, dinamika hubungan internasional juga yang semakin kompleks, maka kebijakan luar negeri pun semakin beradaptasi. Makanya Rosnow juga pernah menyampaikan teorinya tentang adaptation of foreign policy. Kemudian Steve Smith, kemudian Amelia Hartfield, kemudian dan kawan-kawan ini menulis juga tentang foreign policy, teori, aktor, and case. Barangkali ini menjadi buku lanjutan dari bukunya Rosnow tentang linkage theory, ya, seperti atau studi scientific study of foreign policy. Nah, ini penting juga buku ini. Jadi kalian harus dapatkan juga buku ini untuk mendapat pengetahuan dari karangan Steve Smith. Kemudian foreign policy decision making. Nah, ini Richard Snyder and Bruch dan Burton Sapin. Nah, ini merupakan buku edisi revisi, ya, yang direvisi oleh Hudson, dan tentunya buku ini juga memang penting buat kalian untuk dikaji, untuk digunakan sebagai bagian dari kebijakan luar negeri yang kalian harus bahas. Kemudian ini ada buku Nationalism in International Relations, Norms, Foreign Policy, and Enmity, ya, Advantage and Foreign Policy Analysis, karangan dari Douglas, ya. Nah, Douglas ini juga menceritakan tentang bagaimana kebijakan luar negeri itu berpengaruh terhadap pembentukan norma, penciptaan musuh dan kawan dalam sebuah nasionalisme di kebijakan luar negeri. Jadi memang inilah buku-buku yang penting buat kalian. Nah, kemudian ada buku terakhir yaitu Foreign Policy Analysis, Continuity, Change, and in the second edition. Nah, ini Laura Nech yang tadi, ya, pernah saya sampaikan bukunya 2019. Tentunya buku ini menjadi buku awal dari Laura Nech untuk menulis tentang kebijakan luar negeri. Nah, itulah guys beberapa buku yang menjadi rekomendasi saya untuk kalian yang mau menulis tentang kebijakan luar negeri atau isu-isu yang berbasis pada tindakan negara di level eksternal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.